Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Rahmat Hidayat dengan NIM S111-19059. Baik, pada video kali ini di sini saya akan mencoba membuat tugas algoritma dan pemrograman dasar. Adapun materi yang saya akan bawakan pada tugas ini, yang pertama itu penggunaan if, yang kedua itu penggunaan switch atau percabangan, yang ketiga itu penggunaan looping atau perulangan, dan yang terakhir itu adalah penggunaan nested if. Untuk materi pertama, if adalah salah satu pernyataan penyeleksian yang memungkinkan kita memanipulasi aliran jalannya program berdasarkan conditional expression. Hal ini dapat memungkinkan kita membuat program yang berjalan secara fleksibel sesuai dengan keadaan dari pengguna dan mesin. Adapun contoh kasus yang nantinya saya akan selesaikan dengan pemrograman kode blok, yaitu buatlah algoritma dan pemrograman untuk menentukan apakah nilai yang dimasukkan ganjil atau genap. Untuk judulnya itu algoritma untuk memilih operasi matematika yang akan diselesaikan. Kamus atau variabel yang digunakan yaitu A, B, C, jumlah dengan tipenya yaitu tipe integer. Nah, untuk flowchartnya itu sendiri, di sini pertama kita akan mulai. Setelah kita mulai, selanjutnya di sini kita akan masukkan sebuah nilai. Nah, setelah kita masukkan sebuah nilai, nanti nilainya di sini akan dilihat. Jika nilainya sama dengan modulus 2, maka akan turun menjadi sisa 1. Nah, jika pilihannya di sini sama dengan 1 itu benar, maka di sini satunya akan menjadi nilai ganjil. Kemudian pemrograman akan selesai. Dan jika nilai yang dipilih itu di atas 1 atau 2 yang merupakan bilangan genap, maka nilai di sini akan berbunyi nilai genap dan selesai. Baik, adapun contoh pemrogramannya langsung saya akan buat. Yang pertama ini kita masukkan include
Baik, hasilnya seperti ini. Coba saya kita masukkan bilangan 1, maka akan muncul tulisan bilangan ganjil. Untuk codingannya itu sendiri, pada bagian in bilangan ini, di sini kita akan memasukkan sebuah integer yaitu bilangan. Kemudian pada bagian cout ini, di sini kita akan menampilkan sebuah tulisan di mana tulisan itu akan bertuliskan masukkan bilangan, yang nantinya pada tulisan itu di situ kita akan masukkan bilangan. Kemudian untuk bagian if ini, pada if bilangan di modulus 1 sama dengan 0, di sini merupakan sebuah pilihan. Jika bilangannya sama dengan 1, maka bilangan tersebut adalah ganjil. Sedangkan jika bilangan sama dengan 2, maka bilangannya adalah genap. Untuk materi yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang switch. Switch adalah percabangan kode pemrograman di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode pemrograman akan diproses. Adapun contoh kasus yaitu buatlah algoritma dan program untuk menentukan apakah nilai yang dimaksudkan ganjil atau genap, sedangkan judulnya yaitu algoritma untuk memilih operasi matematika yang akan diselesaikan. Kamusnya yaitu variabel yang digunakan adalah A, B, C dengan jumlah dengan tipe data integer. Untuk flowchartnya itu sendiri, yang pertama di sini kita akan mulai. Setelah kita mulai, selanjutnya ada sebuah float, di mana float di sini kita akan memilih sebuah memasukkan sebuah 3 data di mana A, B, C dan jumlah. Setelah kita memasukkan A, B, C dan jumlah, selanjutnya di sini kita akan masukkan nilai A dan memasukkan nilai B. Jika setelah memasukkan nilai, selanjutnya di sini kita akan masuk ke proses if, di mana C1. Jika C1 yang dipilih itu benar, maka akan muncul A tambah B sama dengan jumlah. Kemudian dia akan lanjutkan ke cetak jumlah dan selesai. Sedangkan jika C1 itu false, maka dia akan masuk ke C2, di mana C2-nya itu jika true maka A kurang B sama dengan jumlah. Kemudian dia akan mencetak jumlah, selanjutnya akan selesai. Sedangkan jika C2-nya itu false, maka dia akan masuk ke C3, di mana C3-nya itu apabila benar, di sini A dikalikan dengan B, kemudian dia akan mencetakkan sebuah jumlah dan selesai. Sedangkan jika C3-nya itu false, maka pilihan tidak terdaftar dan selesai. Baik, di sini selanjutnya kita akan mencoba melakukan pemrograman menggunakan aplikasi kode blok pada fungsi switch. Yang pertama di sini kita masukkan seperti halnya tadi, include iostream. Kemudian using namespace. Yaitu in main. Kemudian sih kita tambahkan float, di mana floatnya itu berisikan variabelnya yaitu A, B, dan juga jumlah. Kita singkat saja biar JML. Kita masukkan integernya yaitu pilihan.
Selanjutnya pada bagian ini di sini kita akan menggunakan fungsi switch. Yang dimana fungsi switch ini apabila pada kondisi di atas pilihan ini berhasilkan true, maka kondisi tersebut nantinya akan diproses. Selanjutnya kita masukkan case atau pilihan 1. Untuk selanjutnya di sini kita masukkan codingan yang sama, hanya saja nilainya kita ganti menjadi nilai B, kemudian variabelnya juga kita ganti menjadi variabel B. Setelah itu kita masukkan rumus penyelesaiannya, dimana rumus penyelesaiannya itu JML sama dengan A ditambah B. Selanjutnya di sini kita akan masukkan penjelasan, di mana penjelasan tersebut adalah hasil dari penjumlahan nilai A dan B adalah A tambah B sama dengan jumlah. Baik, langsung saja kita coba dulu untuk codingan awal. BL. Wah, ini salah karena kita lupa memasukkan titik 2. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan codingan awal, di mana tadi yang kita coba coding adalah pilihan pertama. Di sini coba kita masukkan pilihan pertama itu 1. Nah, di sini kita masukkan nilainya 3, kemudian 2. Maka di sini akan muncul hasil dari penjumlahan nilai A dan B adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, dalam arti berarti untuk pilihan pertama di sini kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan buat pilihan kedua. Untuk pilihan kedua di sini kita gunakan codingan yang sama. Hanya saja ininya kita ganti menjadi 2. Kemudian rumusnya kita kurangkan. Dan pada bagian penjelasannya di sini kita ganti menjadi pengurangan. Kita coba lagi. Nah, tapi sebelum itu di sini kita coba break. Kita coba untuk pilihan yang kedua.
Di sini kita masukkan nilai 3 kemudian 2. Maka hasil dari penjumlahan nilai A dan B adalah 3 dikurang 2. Oh, di sini kita lupa mengganti keterangannya. Di sini kita ganti menjadi pengurangan. Maka kita coba ulang lagi. Pilihan kedua 3 dan 2. Hasil dari pengurangan nilai A dan B adalah 3 kurang 2 sama dengan 1. Berarti pada pilihan kedua di sini kita sudah berhasil mengkodingnya. Sedangkan untuk pilihan ketiga di sini juga kita sama menggunakan codingan yang sama. Jangan lupa menambahkan break di akhir codingan, dimana break ini berfungsi apabila ketika kita nantinya menyelesaikan pilihan satu, maka nanti pilihan satu tersebut akan berakhir atau selesai. Seperti contoh, kita coba ambil pilihan satu. Misalnya kita masukkan 3 dan juga 2. Oh, sini salah, harusnya begini. Benar-benar ya. Pilihan 1, 3 dan 2. Untuk breaknya di sini seharusnya kita taruh di bawah keterangannya. Kita masukkan pilihan 1, kemudian 3 dan 2. Fungsi dari break itu sendiri nantinya dia akan ketika kita sudah menjumlahkan pada penjumlahan yang kita pada bilangan yang telah kita masukkan, ketika kita sudah menjumlahkan kemudian kita enter, maka akan selesai. Sedangkan jika kita tidak memasukkan break pada pilihan ke-1 di sini, dia nantinya akan memasukkan nilai seperti ini. Maka fungsi break itu supaya tidak meneruskan fungsi selanjutnya, dia akan membreak atau menghentikan fungsi selanjutnya. Selanjutnya di sini kita coba membuat sebuah pilihan ketiga, di mana pada pilihan ketiga di sini untuk codingannya sama ya, bisa kita langsung copy paste saja. Hanya pada bagian rumusnya di sini kita ganti menjadi perkalian, serta pada keterangannya di sini kita ganti jadi perkalian. Kemudian pada bagian ini juga kita ganti menjadi perkalian. Baik, langsung saja kita coba. Oh, ini kita lupa mengganti jadi case 3. Kita coba pilihan ketiga. Masukkan nilai 3, kemudian 4. Hasil dari perkalian nilai A dan B adalah 3 kali 9 12. Maka di sini kita berhasil menyelesaikan pilihan ketiga. Jadi ini merupakan codingan contoh fungsi switch, yang dimana switch itu akan berfungsi jika pada pilihan ke-1, kedua, ketiga itu dihasilkan true, maka nantinya dia akan memproses. Baik, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang looping atau perulangan. Looping adalah suatu instruksi untuk membentuk aksi kerja secara berulang pada blok yang sama, di mana di dalam blok yang akan diulang terdapat statement atau pernyataan. Adapun contoh kasus yang nanti saya akan selesaikan menggunakan kode blok, yang pertama yaitu buatlah algoritma dan pemrograman untuk menampilkan teknik informatika sebanyak nilai yang dimasukkan. Adapun judul yaitu algoritma untuk menampilkan teknik informatika sebanyak n. Adapun kamus atau variabel yang digunakan i, n dengan tipe data yaitu integer.
Adapun flowchartnya yang pertama itu mulai. Setelah mulai nanti kita akan masukkan nilai n. Nah, jika setelah masukkan nilai n, di sini nanti i sama dengan 1. I sama dengan 1 nanti di sini i lebih kecil daripada n. Nah, jika kondisi tersebut true, maka akan menampilkan tulisan teknik informatika. Kemudian akan menampilkan rumus i sama dengan i ditambah 1 dan diulang sampai dengan i sama dengan 1. Kemudian jika kondisinya yaitu false, maka nantinya dia akan langsung selesai. Baik, langsung saja kita coba menyelesaikan menggunakan kode blok. Baik, untuk di sini saya akan coba menyelesaikan menggunakan kode blok. Yang pertama di sini kita masukkan include iostream seperti yang sebelumnya. Include iostream. Di sini kita masukkan integernya yaitu i dan n. Setelah itu di sini kita masukkan nilai i sama dengan 1.2. Kemudian di sini kita akan menampilkan memasukkan nilai n sama dengan n. Kemudian kita gunakan rumus while, mana rumusnya yaitu jika i lebih kecil sama dengan n, kita akan menampilkan tulisan teknik informatika. Selanjutnya kita masukkan rumusnya yaitu i sama dengan i ditambahkan dengan 1. Langsung saja kita coba while. Di sini kita lupa masukkan titik 2. Kita coba. Di sini juga kita lupa masukkan titik 2. Selanjutnya sini kita akan coba memasukkan nilai n sama dengan 3. Maka akan muncul tulisan teknik informatika. Nah, jika kondisinya seperti begini, di mana teknik informatikanya di sini tulisannya berdempetan seperti ini. Nah, pada codingan ini di sini kita tinggal menambahkan tulisan atau codingan NDL agar tulisannya lebih rapi. Nah, kita langsung coba saja atau menurun ke bawah. Kita masukkan nilai 3, maka akan muncul seperti ini. Baik, di sini kita akan masuk ke materi selanjutnya.
Baik, untuk materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai nested if. Nested if adalah penggunaan struktur if di dalam if. Kondisi seperti ini sering digunakan untuk kode pemrograman yang sudah cukup kompleks. Adapun contoh kasus yang nanti saya buat, yaitu di sini saya akan coba membuat sebuah pemesanan tiket di mana pada pemesanan tiket tersebut terdapat dua tempat, yaitu Jakarta dan Bali. Kemudian terdapat dua kelas, yaitu ekonomi dengan VIP dengan harga yang berbeda. Jika memasukkan kode tujuan sama dengan 1, berarti tujuannya adalah Jakarta. Jika memasukkan kode tujuan sama dengan 2, berarti tujuannya adalah Bali. Jika memasukkan kode kelas E, berarti kelasnya adalah ekonomi. Jika memasukkan kode kelas V, berarti kelasnya adalah VIP. Inputan adalah jumlah tiket yang dibeli. Output adalah jumlah harga yang harus dibayar. Nah, untuk flowchartnya itu sendiri, yang pertama di sini adalah mulai. Setelah mulai, nantinya kita akan memasukkan sebuah tujuan, kelas, dan juga jumlah. Setelah kita masukkan tujuan, kelas, dan juga jumlah, nantinya di sini kita akan masuk ke sebuah kondisi if, dimana jika tujuannya sama dengan 1 itu true, di sini kita akan masuk ke kondisi if lagi, dimana jika kelas yang dipilih itu adalah ekonomi atau E dengan kondisi true, maka langsung akan menampilkan harga 1 juta dengan total harga dikalikan dengan jumlah, kemudian menampilkan total setelah itu selesai. Sedangkan jika pada tujuan saat itu false, maka kita akan masuk ke kelas E, ekonomi, dengan pilihan lagi. Jika kelas ekonominya itu true, maka harganya sama dengan 2 juta. Kemudian nanti akan menampilkan total harga dikali jumlah, kemudian menampilkan total, kemudian selesai. Sedangkan jika pada bagian kelasnya itu false, kelas ekonomi itu false, maka di sini akan menampilkan harga 1.500.000, kemudian totalnya akan dikalikan dengan harga, kemudian tampilan total. Setelah itu jika baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart. Yang pertama yaitu mulai. Setelah mulai, di sini kita akan memasukkan tujuan, kelas, dan juga jumlah. Nah, pada tujuan pertama di sini ada kondisi, dimana jika kondisi pertamanya itu tujuannya itu 1 true, maka nanti terdapat juga kondisi pada bagian kelas. Jika kelas yang kita pilih yaitu kelas ekonomi dengan kondisi true, maka langsung akan menampilkan harga 1 juta dengan menampilkan total harga yang dikalikan dengan jumlah, kemudian tampilan total setelah itu selesai. Nah, jika kelas yang dimaksud itu false, maka nanti harganya itu berubah menjadi 1.500.000, kemudian nanti harga tersebut akan ditotal dengan harga dikali jumlah, kemudian akan ditampilkan ke total setelah itu selesai. Nah, kemudian pada bagian tujuan, jika pada bagian tujuan tersebut nanti hasilnya adalah false, maka nanti kita akan dipilihkan ke 2 kelas lagi, dimana jika kelas pertama itu true yaitu kelas ekonomi, nanti harganya sama dengan 2 juta, kemudian nanti harga tersebut akan ditotal dengan dikalikan harga dan jumlah, kemudian tampilan total dan selesai. Sedangkan jika kelas pada kondisinya itu false, maka harganya berubah menjadi 2.500.000, yang nantinya totalnya akan dikalikan harga dikali jumlah, kemudian menampilkan tampilan total setelah itu selesai. Baik, selanjutnya di sini saya akan coba membuat kasus yang Baik, di sini selanjutnya saya akan coba menyelesaikan kasus sebelumnya. Di mana kasus sebelumnya yaitu di sini kita akan membuat sebuah tampilan pemesanan sebuah tiket dengan tujuan Jakarta, Bali, serta kelas ekonomi dan VIP. Nah, pertama di sini kita masukkan include stream, using namespace, kemudian main. Setelah kita masukkan tersebut, di sini kita akan coba memasukkan sebuah codingan char. Nah, untuk cara tersebut berisikan sebuah tujuan dan juga kelas .2. Selanjutnya di sini kita akan masukkan integer, di mana integernya itu berisikan jumlah, harga, dan juga total. Setelah itu di sini kita akan membuat tampilan awalnya, di mana tampilan awalnya itu
masukkan tujuan. Untuk yang selanjutnya di sini kita masukkan pilihan, dimana pilihan pertamanya yaitu Jakarta, pilihan keduanya yaitu Bali, kemudian untuk di sini kita ganti menjadi pilih tujuan. Kemudian di sini kita masukkan tampilan untuk memasukkan tujuan. Selanjutnya di sini kita akan buat tampilan untuk kelas. Kita bisa copy saja codingan sebelumnya, kemudian di sini kita ganti kelasnya. Pada bagian ini kita ganti pilihannya juga menjadi ekonomi dan juga VIP. Untuk pilihannya juga untuk masukkan pilihan juga sini kita ganti menjadi ekonomi dan juga VIP. Ganti menjadi kelas. Setelah itu di sini kita akan masukkan membuat lagi tampilan untuk jumlah tiket. Selanjutnya disini kita masukkan kondisi if pertama. Jika tujuan sama dengan 1, dengan kelas sama dengan ekonomi, maka harganya sama dengan 1 juta sesuai yang ditentukan tadi. Sedangkan jika kelasnya sama dengan VIP, maka harganya sama dengan 1.500.000 untuk pilihan pertama. Sedangkan untuk pilihan kedua else if jika kelasnya
sama dengan ekonomi maka harganya sama dengan 2 juta sesuai yang ditentukan tadi. Sedangkan jika kelasnya sama dengan VIP, maka harganya sama dengan 2.500.000. Selanjutnya di sini kita masukkan rumus untuk totalnya, di mana total sama dengan jumlah dikalikan dengan harga. Kemudian kita tampilkan Cout, di mana harga yang harus dibayar adalah JMR. Kita coba jalankan. Nah, di sini terdapat dua pilihan, di mana pilihan pertama adalah Jakarta dan Bali. Kita coba pilihan pertama Jakarta dengan kelas ekonomi. Kemudian jumlah tiket sama dengan 3. Maka total yang dibayar adalah 3. Berarti di sini ada kesalahan. Total seharusnya. Kita ulang, di mana pilihan pertama adalah Jakarta, kita tekan, kemudian kelas ekonomi, kemudian 3, maka total yang dibayar adalah 6 juta. Selanjutnya kita coba pilihan kedua, di mana apabila kelasnya ekonomi dan tujuannya Bali. Pertama kita pilih tujuannya Bali, kemudian kelasnya VIP dengan jumlah tiket 1, maka total yang dibayar adalah 2.500.000. Baik, sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.